Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah, beserta syarah atau penjelasan terhadap kitab tersebut, yaitu penjelasan yang terdapat di dalam kitab Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'ani al-hikam al-ata'iyah yang ditulis oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Yusri Rusdi As-Sayyid Jabar Al-Hasani atalallahu umrahu wa baqa'ahu. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membaca dan mengkaji hikmah yang ke-40. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada al-hikmatu al-hadiyatu wal arba'un, hikmah yang ke-41. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-ajabu kullul ajab mimma yahrubu mimman la infikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'u lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Al-Hajj 46. Penulis kitab ini, semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, al-ajabu kullul ajab, sungguh sangatlah mengherankan, mimma yahrubu mimman la infikaka lahu anhu, seseorang yang menghindari, menjauh dari apa yang tidak bisa ia berlepas diri darinya. Sungguh mengherankan seseorang yang ingin lari menjauhi apa yang ia tidak bisa lepas darinya. Wa yatlubu ma la baqa'u lahu ma'ahu, demi mencari apa yang tidak akan kekal bersamanya. Fa innaha la ta'mal absar, karena sungguh yang buta bukanlah mata kepalanya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dadanya. Ini surah Al-Hajj ayat 46. Jadi dalam hikmah yang ke-41 ini
Syekhuna Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan keheranannya terhadap seseorang yang berusaha lari dari apa yang tidak bisa ia lepas darinya demi mencari apa yang tidak kekal bersamanya. Apa yang dimaksud dengan apa yang tidak kekal bersamanya dan apa yang tidak bisa ia hindari itu? Salah satu penjelasan terhadap makna dari dua hal tersebut diuraikan oleh Ustaz Dr. Yusri Rusdi As-Sayyid Jabar Al-Hasan dalam kitab Irsadul Bariyah. Beliau menuliskan fal ajabu kullul ajab min tasarru'in nasi wal husul ala malazzatihimud dunyawiyah au malazzatihimul qalbiyah wal malazzatid dunyawiyah kas-sahawat fil ma'akil wal manaki wal masyarib wal malazzatil qalbiyah hubbul jah waz zuhur wasyuhra was-saitara wal intikam wal qahr wa ghairu zalik wa kullu hadhil asya muta'alliqatun bid dunya wa dunya faniyah. Jadi yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak akan kekal bersamanya, yang tidak akan kekal bersamanya, yaitu kelezatan-kelezatan, baik kelezatan dunia atau kelezatan hati, lebih tepatnya kelezatan syahwat. Nah, itulah yang sangat mengherankan. Manusia bertarung dengan sekuat tenaga, dan orang bertarung dengan sekuat tenaganya demi memperoleh kelezatan dunia, kelezatan syahwat dalam makanan, dalam pernikahan, dalam minuman, atau kelezatan yang dirasakan oleh jiwanya seperti rasa senang terhadap jabatan, pencitraan, popularitas, kekuasaan, dominasi, dan yang semacamnya itu. Padahal ini semua, baik kelezatan dunia pada makanan, pernikahan, minuman, tempat tinggal, atau kelezatan hati, jabatan, popularitas, pencitraan, dominasi, kekuasaan, itu semua berkaitan dengan dunia, dan dunia ini fana. Artinya semua kelezatan tadi tidak akan kekal bersama dengan kita. Demi itu semua, ada orang yang kemudian lari menjauh dari apa yang tidak bisa dia hindari. Apa itu? Yahrubu minal akhirah, ingin lari dari kehidupan akhirat, allati la budda minha, yang tidak akan bisa dia hindari, demi kehidupan dunia. Dia korbankan apa yang tidak bisa ia hindari dari kehidupan akhirat, seperti al-qabru, kubur, wal hisabu, perhitungan amal, wal akhirah, kehidupan akhirat, wal wuqufu baina yadayillah, dan berdiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah At-Takwir ayat 26 sampai 27, fa aina tazhabun, kemana lagi kalian mau pergi? In huwa illa zikrul lil alamin, tiadalah dia itu kecuali peringatan bagi seluruh alam semesta. Allah SWT mengingatkan bahwa kehidupan akhirat khairu wa abqa, jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Tapi banyak orang yang mengorbankan yang lebih baik dan lebih kekal demi dunia itu. Imamuna Ali karramallahu wajhah pernah bersyair, habid dunia tusaku ilaika afwan, alaysa masiru zalika ila zawal, wa ma tarju li syai'in laysa yabqa, wa syai'kan ma tughayyiruhul layali. Taruhlah misalnya kita biarkan dunia diserahkan kepadamu dengan cepat. Jadi seandainya semua dunia ini diberikan kepada kita dengan segera, tapi bukankah pada akhirnya semua itu akan berujung pada zawal, kepada kehilangan?
Kita misalnya punya harta yang banyak, sebanyak apapun harta yang kita miliki, pada ujungnya nanti adalah zawal, hilang. Kalau bukan kita yang meninggalkan harta itu, setelah meninggal ya harta yang akan meninggalkan kita. Setinggi apapun jabatan, pada akhirnya jabatan itu akan berakhir. Berakhir karena pensiun, berakhir karena meninggal, atau diganti oleh orang lain. Tidak ada yang kekal. Sepopuler-populernya seseorang, pada akhirnya popularitas itu akan berakhir semua. Jadi taruhlah dunia dikasih kepada kita cepat, segera, tapi pada akhirnya semua akan berakhir dengan kehilangan. Wa matarju li syai'in laisa yabqa. Apa yang kamu harapkan, apapun itu, tidak ada yang kekal. Wa syai'kan ma tughayyiruhul layali. Tidak lama lagi semuanya akan diubah oleh malam dan siang, maksudnya oleh waktu. Nah, ini peringatan dari Imam Ali karramallahu wajhah. Maka Syekh Ibnu Athaillah Sekandari tadi menyatakan dalam hikmah yang ke-41, sungguh sangat mengharankan kalau ada orang yang lari menjauh dari apa yang tidak bisa ia hindari, yaitu kehidupan akhirat, demi mencari dunia yang tidak kekal baginya. Nah, setelah itu beliau menukil firman Allah di surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar, bukan mata kepalanya yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dadanya. Nah, apa kaitannya antara kalimat pertama dengan ayat tadi? Seakan-akan Syekh Ibnu Athaillah Sekandari ingin menyampaikan bahwa penyebab itu semua terjadi karena butanya mata hati. Jadi, mengapa ada orang yang lebih memilih dunia daripada akhirat? Karena butanya mata hatinya. Itulah sebabnya beliau kemudian melanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 46 tadi. Nah, apa yang menyebabkan basira atau mata hati itu menjadi buta? Wa Syekh Abdul Hasan Az-Zazili radhiyallahu anhu yaqulu, Syekh Abu Hasan Az-Zazili, semoga Allah meridainya, beliau berkata, amal basiratu fi salasin, butanya basira mata hati itu karena 3 hal. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan basira menjadi buta. 1, irsalul jawari fi ma'asillah, yaitu membiarkan anggota tubuh kita dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau anggota tubuh dibiarkan dalam maksiat, maka itu akan membutakan mata hati, terutama mata kepala. Jadi ketika mata kepala ini digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka itu akan membuat mata hati kita menjadi buta. Nah, sebaliknya, kalau mata kepala bisa dijaga, dipalingkan dari melihat yang Allah haramkan, maka mata hati itu akan menjadi tajam. Itulah sebabnya banyak perintah di dalam Al-Quran dan hadis untuk menundukkan mata kepala, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena itulah yang bisa menajamkan basirah, mata hati kita. Barang siapa yang memalingkan pandangannya dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT, maka Allah akan memasukkan ke dalam hatinya kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan melihat yang diharamkan itu. Misalnya, mohon maaf, kita ini laki-laki Pak, kalau melihat perempuan yang cantik, perempuan yang seksi, kan terasa nikmat. Nikmat Pak ya? Atau tidak? Nikmat Pak? Nikmat ya? Ya, kalau tidak berarti sudah tidak normal lagi. Itu ibu dia teriak jujur. Tapi yang merasakan nikmatnya apa? Hati. Apa hati yang merasakan kenikmatan melihat perempuan yang seksi, yang cantik itu? Bukan. Apa yang merasakan? Syahwat. Itu kenikmatan syahwat. Beda dengan kenikmatan ibadah, kenikmatan zikir, kenikmatan salat. Yang merasakan itu hati. Jadi kalau ada orang memalingkan diri dari kenikmatan syahwat, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kenikmatan hati.
Yang parah itu kalau ibadah yang mestinya dirasakan nikmat oleh hati, malah nafsu, syahwat yang merasakan kenikmatannya. Orang sedekah kan ibadah, mestinya sedekah itu terasa nikmat, dan yang merasakan nikmatnya hati, jangan syahwat. Ada orang pas sedekah dia senang puas, tapi kepuasan itu dirasakan oleh syahwatnya. Maksudnya apa? Dia merasa seperti orang yang telah mengeluarkan orang lain dari kesulitan, melepaskan orang dari penderitaan. Jadi kepuasannya itu karena merasa saya yang sudah membebaskan dia dari penderitaan, dari kesulitan. Itu sebetulnya kenikmatan syahwat. Kalau kenikmatan hati ketika bersedekah, karena dia tumbuh dari kesadaran, harta yang ada di tangan saya ini bukan milik saya, ini milik Allah yang dititip. Ya, titipan Allah, Bu, ya. Kalau ditahan-tahan terus di tangan, berarti kita telah menahan titipan Allah, amanah Allah. Begitu kita bisa serahkan kepada yang membutuhkan, kita merasa senang. Kesenangannya itu bukan karena kita merasa berjasa kepada orang lain, tapi kita merasakan kenikmatan karena telah menunaikan titipan Allah, amanah Allah yang diberikan kepada kita. Itu kenikmatan hati. Orang salat Pak nikmat, jangan syahwat yang merasakan nikmatnya. Enaknya salat di Masjid Ar-Rahman, meskipun masjidnya tidak begitu besar, tapi AC-nya sejuk, karpetnya lagi harum. Ini kenikmatan apa ini? Syahwat. Terus kalau kita salat di masjid yang tidak ada AC-nya, kasihan, yang tidak harum karpetnya, jadi tidak nikmat. Salat dimanapun mestinya terasa nikmat. Ketika kita salat dan merasakan bahwa kita salat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kenikmatan hati. Nah, yang membuat mata hati itu jadi buta sekali lagi karena irsalul jawari fi ma'asillah, melepaskan, membiarkan anggota tubuh dalam kemaksiatan. Terutama mata, kalau tidak dikontrol, tidak dijaga, tidak dikendalikan, semua mau dilihat yang Allah haramkan, maka mata hati kita akan buta. Akhirnya akhirat diabaikan demi dunia. Yang kedua yang membuat mata hati itu buta adalah wattama'u fi khalqillah. Tamak, rakus dalam hal yang berkaitan dengan ciptaan Allah, rakus terhadap dunia. Yang ketiga at-tasannu' bi ta'atillah, berpura-pura dalam mentaati Allah SWT, tidak serius, tidak sungguh-sungguh mentaati Allah SWT, tidak ikhlas dalam ketaatan. Nah, kaitannya dengan tamak, kerakusan, lawannya itu kan qanaah. Dalam kitab Irsyadul Bariyah ini dinukil perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wal Imam Asy-Syafi'i yaqulu, Imam Syafi'i berkata, ra'aitul qana'ata ra'sul ghina fasirtu bi adyaliha mutamassik fala za yarani ala babi wala za yarani bihi mutahammik fasirtu ghaniyan bila dirham amurru ala nasi shibhal malik. Kata Imam Syafi'i, saya melihat, menyaksikan qanaah itu adalah induk dari kekayaan. Jadi induknya kekayaan itu adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Bukan banyaknya harta yang membuat orang kaya, tapi perasaan kecukupan terhadap apa yang Allah berikan. Masalah manusia itu bukan karena sedikit hartanya, masalah manusia karena tidak merasa cukup dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah misalnya orang yang korupsi. Apakah dia korupsi karena sedikit hartanya? Tidak, orang sudah banyak hartanya masih korupsi. Terus kenapa dia korupsi dan hartanya banyak? Karena tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Maka Allah melalui nabinya mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta kepadanya rasa cukup dengan yang halal. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halalmu supaya saya terhindar dari yang haram. Anugerahkan kepada saya karuniamu
sehingga saya tidak menggantungkan diri kepada yang selain dirimu. Jadi mintalah kepada Allah kecukupan, bukan banyaknya harta. Kata Imam Syafi'i, saya melihat, memandang qanaah itulah kepalanya, induknya, pokoknya kekayaan. Maka saya selalu berjalan dengan memegang teguh ekornya qanaah. Selalu saya pegang qanaah. Maka apa yang terjadi? Tidak ada orang yang melihat saya berdiri di pintunya untuk mau meminta-minta. Itu apa? Saya minta-minta sama orang. Dan tidak ada orang yang melihat saya pernah berkeluh kesah. Tidak pernah saya gundah, cemas, gelisah. Ya, karena saya selalu merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Maka kata beliau, fasirtu ghaniyan bila dirhamin. Akhirnya apa? Saya jadi orang kaya tanpa uang. Saya jadi orang kaya tanpa uang, tanpa dirham. Amurru ala nasib al-malik. Saya berjalan di tengah-tengah manusia seperti raja. Saya jadi raja, bukan jadi budak. Ya, kalau kita terlalu banyak meminta sama orang, kita jadi budaknya orang. Tapi kalau kita tidak meminta kepada orang, menghindarkan diri yang seperti itu, maka kita ibarat raja menguasai mereka. Ini syarah penjelasan yang terdapat dalam kitab Irsyadul Bariyah, bahwa yang dimaksud dengan lari dari apa yang tidak bisa ia hindari adalah lari dari kehidupan akhirat. Nah, ada penjelasan yang lebih dalam lagi, bahwa yang dimaksud di sini al-ajabu kullul ajab mimma yahrubu mimman la infikaka lahu anhu. Sungguh sangat mengherankan seseorang yang ingin lari menghindari apa yang tidak bisa ia lepas darinya. Apa itu? Allah. Ada orang yang ingin lari dari Allah. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'hu, demi mencari apa yang tidak akan kekal bersamanya. Bukan cuma dunia, apa saja selain Allah, termasuk akhirat. Jadi aneh seseorang itu kalau dia mengharapkan akhirat lalu dia lupa sama Allah SWT. Ya, tapi ini tingkat hamba yang tinggi Pak ya, kalangan arif billah. Saya pernah sampaikan, orang ikhlas itu kan 3 levelnya. Kalau orang awam, keikhlasan ibadahnya dia masih mengharapkan dunia dari ibadah yang dia kerjakan. Rajin salat duha karena ingin lapang rezekinya, ya tidak ada masalah. Itu level orang awam. Ya, dia gunakan salat duha sebagai sarana untuk mendapatkan kelapangan rezeki. Boleh, silakan. Yang kedua, keikhlasannya tidak lagi mengharapkan imbalan dunia dari ibadah. Masa salat kita jadikan sarana untuk kepentingan dunia? Tidak lagi. Tapi dia menjadikan salat itu sebagai sarana untuk mendapatkan imbalan di akhirat, supaya dia tidak masuk neraka, supaya dia masuk surga. Itu perwujudan dari doa yang biasa kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu surga, ridhamu dan surga. Jadi mengharapkan surga dari ibadah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan api neraka. Itu sudah level 2 ikhlasnya. Yang paling tinggi keikhlasannya apa? Jangankan imbalan dunia, imbalan akhirat pun dia tidak harapkan lagi. Jadi beribadah ya semata-mata untuk keridhaan Allah SWT. Rabi'ah al-Adawiyah qaddasallahu sirraha pernah berkata dalam sujudnya, ya Rabbah ma'abattuka, wahai Tuhan, saya tidak menyembahmu khaufan min narika, karena takut nerakamu, waragbatan fi jannatika, dan karena ingin surgamu, wa inna ma'abattuka ibtiga'an liwajhika wa imtisalan li amrika. Tapi saya menyembahmu ya Allah karena saya mengharapkan ridhamu dan saya melaksanakan perintahmu. Saya ibadah ini ya semata-mata ridhamu yang saya cari, perintahmu yang saya kerjakan, bukan karena takut nerakamu, bukan karena mau masuk surga. Nah itu tingkat keikhlasan yang tinggi. Tapi mohon maaf,
doa-doa yang semacam ini kalau kita belum sampai pada levelnya, jangan juga dibaca, Pak. Bagus ini doa ini, saya juga mau baca nih dalam sujud. Ya Allah, saya tidak menyembahmu karena takut nerakamu. Padahal jangankan api neraka, api di dunia saja kita masih takut. Terus kita mengaku-ngaku tidak takut sama nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuaikan level keimanan kita. Ada bahasa seperti ini ya. Riyaul arifina afdalu min ikhlasil muridina. Rianya orang yang arif itu lebih utama daripada ikhlasnya seorang murid. Murid artinya orang yang baru menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Kalau dia ikhlas, ya dia masih mengharapkan dunia, itu sudah ikhlas. Nah, kalau orang arif yang ria, dia disebut ria karena mengharapkan akhirat dalam ibadahnya. Meskipun dia dianggap ria karena mengharapkan akhirat, tapi dia lebih baik daripada orang yang murid tadi. Karena orang yang murid ketika dia ikhlas, dia masih mengharapkan imbalan dunia dari apa yang dia lakukan itu. Pada akhirnya jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk memilih ya, kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, dan lebih memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada yang selain Allah SWT, serta perasaan cukup dengan semua karunia yang Allah SWT berikan kepada kita. Itulah qanaah, rasa kecukupan dengan apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Saya kira itu hikmah yang ke-41 dari kitab Al-Hikam ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.